biaya untuk pencapresan ini besar biayanya Pak Anies. Pak Anies sudah punya investor atau belum? Kita pilihlah yang terbaik dari yang ada, kita tunggu perkembangannya. Jadi dalam setiap mengambil keputusan itu, idealnya di surat Asy-Syura ayat 38, wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Jadi setiap mengambil keputusan yang penting itu ada proses wa amruhum syura bainahum, ada syuronya. Kalau kita sendiri namanya kan gak syuro, itu keputusan sendiri. Kalau syuro itu berkumpul pemimpin-pemimpin kita, karena petunjuk Allah itu turunnya di syuro itu. Kalau di pribadi itu syahwatnya sangat kuat, tergantung kan. Kalau kita dikasih bantuan misalnya kan dapat bantuan, maka kalau ditanya siapa yang bagus, langsung jawabannya yang bantu kita. Tapi kalau syuro, di situ akan turun hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kembali lagi, bagaimana nih PKS gitu kan? Kalau PKS ini dia akan syuro ini tadi. Tentu syuro setelah melalui berbagai tahapan. Memangnya kenal Bapak, Ibu sama Anies? Enggak. Kalau dalam Islam itu sederhana. Bagaimana menilai seseorang baik? Dua hal. Pertama, nginap di rumahnya. Yang kedua, ikut safar sama dia, musafir. Kita mengatakan Pak Anies itu baik, pernah nggak nginap di rumahnya? Belum. Pernah nggak musafir sama dia? Belum. Atau paling tidak, Bapak Ibu dapat rekomendasi dari orang yang dipercaya, yang kita percaya, tapi pernah nginap di rumahnya, pernah musafir sama dia. Misalnya ayahnya ibu punya ayah ibu itu pernah nginap di rumah Anies Baswedan, pernah musafir, dibilangnya sama ibu, Anies Baswedan tuh bagus, percaya nggak ibu sama ayah ibu? Percaya. Ini sekarang yang merekomendasikan kepada kita Anies Baswedan baik itu siapa? Jawabnya medsos. Memangnya bisa dipercaya medsos itu? Dan PKS itu melakukan itu. Kita komunikasi sama dia, ngomong sama dia. Bapak mau ngapain nanti kalau jadi pemimpin Indonesia misalnya? Dan dari informasi-informasi ini yang kita dalami, tetap nanti kita cari yang terbaik dari yang baik. Dan memang peluangnya ke Pak Anies, tapi belum diputuskan. Ditanya, salah satu pertanyaan sama dia begini, Pak, ini biaya untuk pencapresan ini besar biayanya Pak Anies. Pak Anies sudah punya investor atau belum? Kan itu kita tanya sama dia. Kalau ibu kan nggak tanya sama dia, bapak kan nggak bisa nanya. Nah, tinggal lanjutannya belum bisa diceritakan kan gitu. Nah, investornya siapa tadi? Nah, kan itu harus kita, karena dia yang akan mengendalikan nanti investor ini. Tapi kalau ada orang yang seperti kawan saya tadi, habis jadi anggota DPR 11 miliar, memang dia mau berjuang, mau menghabiskan itu, mendapatkan surga Allah dengan berjuang untuk di bagian kekuasaan, bukan untuk mencari kursi. Karena udah dihitung, kalau mau cari kursi nggak balik 11 miliar itu. Tapi karena memang ini untuk berdakwah di jalan Allah, dia kerjakan. Nah, kalau yang punya uang seperti itu nggak ada masalah bagi kita. Sekarang pertanyaannya, yang punya uang tapi baik, kira-kira banyak nggak di Indonesia ini? Ini uangku habis. Yang penting Bapak jadi presiden, berbuat baik untuk rakyat. Kalau ketemu dengan investor yang kayak gitu, atau kelompok investor seperti itu, insya Allah ini jalan. Itulah sebabnya kita masih terus mencari, karena kebetulan kita kan sama dengan Pak Anies ini di Jakarta. Kita yang mendukung, kita yang mendampingi. Jadi kita plus minusnya terus kita lakukan, karena juga taktik strateginya. Kalau kita mendukung sekarang misalnya, lalu berdua dengan Nasdem misalnya, kan belum cukup. Kalau Demokratnya lari, selesai kita.
Jadi harus sekaligus. Kalau Nasdemnya kan sudah. Untuk supaya selamat Anies ini nggak bisa kita duluan-duluanan. Kita harus satu paket sama Demokrat supaya jadi barang itu kira-kira. Kalau kita duluan atau Demokrat duluan, kalau satu aja lari, maka ini bubar semua. Jadi memang kerja ini agak perlu ketelitian, kesungguhan, terutama kesabaran.